Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Markas besar Orochimaru tak henti-hentinya nih sebagai pusat perencanaan yang sangat tepat, entah untuk Sasuke, Mitsuki, tim Hebi, Taka maupun para klan Kaguya dahulu kan. Tetapi di era ini sob, kita akhirnya tahu setelah chapter ke-9-nya dirilis, Boruto Kashinkoji ternyata sudah menjadi circle dari Orochimaru sendiri loh. Wah, apa emang benar ya jika yang menyelamatkan Kashinkoji dahulu itu Orochimaru? Mereka menjadikan markas Orochimaru itu sebagai tempat yang aman untuk bersembunyi, mengintai Konoha sendiri, mengamati sesuatu, dan juga tempat bolak-balik Boruto dengan Hiraishi no Jutsunya. Pertanyaannya, apakah Yamato tahu pula ya jika Boruto Kashinkoji itu ada di sana? Dan apa sebelum Boruto tahu Mokuton itu dari Yamato? Nah, kita ngerasa markas Orochimaru tetap ada yang jagain tuh. Ya meskipun Orochimaru itu bisa sesuka hati keluar dan melenyapkan mereka jika mau ya. Bagi yang menarik, ini chapter 9 itu sekaligus menjawab nih dan membuka pertanyaan baru, peran seperti apa yang akan dijalankan oleh aliansi sendiri. Nah, kalian harus setuju sob, ini adalah aliansi elit di mana Orochimaru itu ada di dalamnya. Yuk kita mulai. Halo nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen no Deshi. Untuk channel Saga to Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction nih Boruto to Blue Vortex sendiri, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date dong, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen no Deshi, kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman, lo subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Sang tidak basa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, pada chapter 9 ini ada bagian panel seru lainnya untuk diungkapkan misterinya itu. Di halaman ini berkaitan erat dengan Orochimaru. Kalian lihat itu, di balik perbukitan ini dan lorong-lorong tersebut banyak sekali lampu-lampu ular, dan disitulah markas Orochimaru. Di dalamnya Boruto dan Kashinkoji itu duduk di sana kan. Luar biasa bukan plot twist yang terjadi dari sang Sanin sendiri. Mereka akhirnya sudah berada pada circle Orochimaru sama sob, Jugo, Suigetsu, dan juga Uzumaki Karin. Wah, itu luar biasa loh. Untuk kali pertama harusnya Boruto sudah tahu ada sosok Uzumaki lain dalam klannya yang tersisa berada pada markas Orochimaru, dan itu adalah Karin. Dia pasti akan lebih memahami Boruto ketimbang Jugo dan juga Suigetsu. Koji melihat keadaan dan mengatakan jika mereka sudah bergerak. Nah, di sini dalam markas Orochimaru ini ternyata sebagai tempat mereka bersembunyi juga sebagai cara mereka mengatur strategi dan melihat keadaan luar. Ini dikarenakan Koji juga sudah menaruh beberapa kata di desa Konoha sendiri ya, berkat bantuan dari Boruto. Artinya dia juga bisa tahu kejadian apa di desa sekarang, dan ini melalui kata pengintainya itu. Dan benar aja sob, setelah dia tahu para ego Jiwi sudah pada mulai bergerak di sana, kita menyaksikan sendiri nih Koji yang beritahu Boruto jika sudah seharusnya Boruto kembali lagi ke desa kan. Dan dalam beberapa saat tanpa basa-basi Boruto melakukannya dengan teknik Hiraishi tersebut. Nah, fast forward ya, bahkan ini terjadi pula loh ketika Boruto yang berhadapan dengan Kawaki itu. Ia sempat panik karena resonansi karma di antara mereka terjadi. Katak pengintai mungkin melalui Kashinkoji itu menyuruhnya agar segera menjauh dari tempat itu. Boruto melakukannya dan besar kemungkinan dia akan kembali kepada markas Orochimaru itu kan. Kenapa kita bisa bilang seperti itu sob? Ingat ya, Jugo dahulu itu pernah ada di momen seperti Boruto loh. Ketika kesadarannya terambil alih oleh energi kutukan yang dia miliki itu, Jugo biasanya langsung ke tempat di mana markas Orochimaru itu ada semacam area penghalang. Artinya ketika Jugo itu menggila nih, dia itu tak akan menyakiti orang lain karena dia itu mengurung diri di sana ya. Nah, mungkin hal seperti ini pernah terjadi pada Boruto nih, dan orang-orang seperti Kashinkoji, Jugo sendiri, dan Orochimaru itu melakukan sebuah eksperimen tersebut. Boruto dilakukan pengurungan sama seperti Jugo kala itu. Mungkin aja ya jika karmanya kembali lagi, Boruto akan mengurung diri seperti Jugo kala itu. Nah, siapa yang tahu juga soal itu semuanya. Dan jika emang benar sob, Sensei itu kayak udah ngasih tahu dari awal ya. Ingat gak jika di usia sebelum To Blue Vortex kala itu ada pertemuan antara Boruto dan juga Jugo
sendiri kan. Apakah itu clue dari Sensei? Bisa jadi. Inilah sebenarnya makin menariknya lagi. Setelah Mitsuki putranya yang sudah tersadar siapa mataharinya sebenarnya, dia sekarang sudah kembali kepada Boruto lagi kan. Makin kesini orang-orang yang beranggotakan esensi ular berada pada pihak Boruto nih. Nah bagaimana dengan Orochimaru sendiri? Kami rasa ya sob, persoalan Orochimaru itu kena omnipoten atau enggak kita mungkin lupakan dulu aja. Kalau Kashin Koji aja bisa dekat dengan Boruto dan nggak menganggap dia sebagai Kawaki, mestinya Orochimaru yang dikenal sosok super jenius penuh taktik dan rasional itu udah paham nih pada siapa dia memihak. Dan dengan Boruto sendiri sekarang ada di markas besarnya sangat jelas kan, dia sekarang full berada pada kubu Boruto. Sebelumnya nama Orochimaru yang sempat dibicarakan selepas Himawari memiliki Kyuubi dalam dirinya itu, bahkan konsep perwujudan inkarnasi Orochimaru dikait-kaitkan di sana karena ini orang juga memiliki jiwa ular dalam dirinya kan, dan dia telah melakukan perubahan dalam berbagai wadah-wadahnya itu. Nah konsep fusi tensei-nya pun juga berkaitan mirip dengan karma sekarang ini. Kami rasa nih itu semua dilakukan Orochimaru setelah misi pelarian itu berhasil dan Sasuke membawa Boruto ke tempat yang menurutnya aman. Dia kembali ke markas gurunya untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Di sana Sasuke mungkin juga mengatakan jika Boruto itu memiliki segel karma. Itulah kenapa setelah dipelajari Orochimaru pun akan sadar bahwa konsep karma itu terbilang mirip dengan tekniknya kala itu fusi tensei. Nah dengan hal itulah mungkin Orochimaru tertarik nih pada Boruto dan Otsutsuki yang dimilikinya ini. Nah sama seperti Amado nih, kemungkinan Orochimaru itu akan membantu Boruto menekan kekuatan karma itu jika tidak terkena resonansi sendiri. Boruto tak akan gampang untuk dikendalikan. Kenapa? Ya karena Orochimaru sudah paham konsep dan juga kinerjanya. Kami rasa Hisab ada yang mereka di markas Orochimaru adalah momen paling tepat dan menarik untuk Boruto dan juga Kashin Koji. Karena mau shinobi atau para kage di sana pun kayaknya juga mikir dua kali ya jika harus berurusan dengan kelompok Orochimaru yang terkenal menakutkan sejak dahulu. Di era ini mungkin itulah peran awal yang akan dilakukan Orochimaru ke depannya. Bagaimana kelompoknya membantu Boruto dan Kashin Koji sekarang. Dan sama seperti yang kita bilang, malahan pada akhirnya ini akan menjadi aliansi menarik pada nantinya. Sang Sanin, tim Hebi, Boruto dan juga Kashin Koji. Nah bukankah sangat elit mereka itu? Gimana menurut kalian sendiri? Jadi cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai Orochimaru bermain peran di sana. Markas besarnya jadi tempat persembunyian Kashin Koji dan juga Boruto saat ini. Aliansi ini sudah terbentuk mulai dari sini. Jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Odyssey. Nah kita lanjutkan next time nih. Jika ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.